Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari 12 MIPA 2 dan dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Regita Cahyani. Nama saya Siti Sari. Nama saya Muhammad Rifal Impayani. Nama saya Siti Faliza. Nama saya Suci Biastuti. Halo guys, ada yang tahu nggak definisi peluang kejadian majemuk? Kalau nggak tahu, nih kita kasih penjelasannya. Definisi peluang kejadian majemuk adalah cara memprediksi kemungkinan terjadinya suatu hal ketika ada dua atau lebih kejadian. Beberapa kejadian yang dihubungkan kata hubung dan atau buka kurung dapat dilambangkan dengan N serta atau dapat dilambangkan dengan U. Lalu, jenis-jenis definisi kejadian majemuk ada 3 jenis, yaitu pertama, 2 kejadian saling lepas, yang kedua, 2 kejadian tidak saling lepas, yang ketiga, 2 kejadian saling bebas bersyarat. Yang pertama yang akan dijelaskan yaitu 2 kejadian saling lepas. 2 kejadian saling lepas pada teori peluang jika N buka kurung A irisan B tutup kurung sama dengan 0 atau P buka kurung A irisan B sama dengan 0, maka kejadian A dan kejadian B disebut 2 kejadian yang saling lepas. Dapat berlaku P buka kurung A atau U tutup kurung sama dengan P buka kurung A tutup kurung tambah P buka kurung B tutup kurung. Peluang A atau peluang B adalah peluang A ditambah peluang B. Yang kedua, 2 kejadian tidak saling lepas. 2 kejadian tidak saling lepas pada teori peluang jika A irisan B bukan sama dengan 0 atau P A irisan B bukan sama dengan 0, maka kejadian A dan kejadian B disebut 2 kejadian yang tidak saling lepas. Dapat berlaku P A atau B sama dengan PA tambah PB min PA irisan B. Peluang A atau peluang B adalah peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A dan peluang B. Lalu yang ketiga yaitu 2 kejadian saling bebas bersyarat. 2 kejadian A dan B dikatakan bebas bersyarat dapat dirumuskan seperti berikut ini. PA irisan B sama dengan PA dikali PB atau PA dikali PA. PB atau PA sama dengan PA irisan B. PA. Nah, di sini ada contoh soal, yaitu dalam sebuah kotak terdapat 5 bola buah kuning, 3 bola hijau, dan 5 bola ungu. Dari kotak tersebut diambil 2 bola satu persatu, secara beruntun tanpa pengambilan. Peluang terambilnya bola hijau pada pengambilan pertama dan bola ungu pada pengambilan kedua sebanyak. Penyelesaiannya adalah K adalah lambang dari kuning, bola kuning ada 5, dan H hijau bolanya ada 3, dan U ungu bolanya ada 5. N buka kurung S sama dengan 13. Kenapa 13? Karena jumlah keseluruhan bola ada 13 dari bola kuning, hijau, dan ungu. Dari pengambilan pertama jadi K sama dengan atau K 5/13, H 3/13, dan U 5/13. Dari pengambilan kedua NS sama dengan 12. Kenapa bisa 12? Karena dari pengambilan pertama itu keseluruhan bola sudah diambil 1. Jadi sisanya tinggal 12. Jadi K sama dengan 4/12, H sama dengan 3/12, U sama dengan 5/12. Dan yang di H bola hijau adalah K sama dengan 5/12,
H sama dengan 3/12 dan U sama dengan 5/12. Pengambilan bola ungu dari pengambilan kedua adalah K sama dengan 5/12, H sama dengan 3/12 dan U 4/12. Di pengambilan bola hijau, U sama dengan 5/12. Nah, kita bisa dapat pada rumusnya adalah P buka kurung A NB sama dengan P kali P buka kurung A dikali P B. Nah, berarti 3/13 dikali 5/13, yaitu 3 kali 5, 15. 13 dikali 13 sama dengan 156. 15/156 kita sederhanain menjadi 5/52. Selanjutnya adalah distribusi peluang binomial. Percobaan binomial memiliki dua kejadian saja, yaitu peluang kejadian sukses dan peluang kejadian yang gagal. Misalkan P adalah peluang sukses dan Q adalah peluang gagal, maka berlaku P ditambah Q sama dengan 1, atau bisa ditulis dengan Q sama dengan 1 dikurangi P. Peluang muncul X kejadian dari N percobaan binomial dengan peluang sukses adalah P dan peluang gagal adalah Q. Dirumuskan, fungsi X sama dengan N kombinasi X dikali P pangkat X dikali Q pangkat N dikurangi X, atau N kombinasi X bisa diubah menjadi N faktorial dibagi N dikurangi X faktorial dikali X faktorial. Kita akan masuk ke dalam contoh soalnya. Pada percobaan pelemparan sebuah dadu sebanyak 5 kali, tentukan peluang terambilnya mata dadu genap sebanyak 4 kali. Pertama-tama kita akan melakukan percobaan pelemparan dadunya dulu untuk mengetahui mana yang termasuk percobaan sukses dan percobaan gagal. Percobaan yang saya lakukan tadi adalah contoh percobaan peluang sukses. Dan percobaan yang saya lakukan tadi adalah peluang gagal. Nah, setelah melakukan percobaan, kita kembali lagi kepada soal yang tadi. Pada percobaan pelemparan sebuah dadu sebanyak 5 kali, tentukan peluang terambilnya mata dadu genap sebanyak 4 kali. Diketahui sebuah dadunya dilempar sebanyak 5 kali, jadi N-nya sama dengan 5. Lalu peluang terambilnya mata dadu genap adalah sebanyak 4 kali, jadi X-nya adalah 4. Lalu untuk mencari peluangnya, kita menggunakan rumus P sama dengan NA dibagi NS. Kita cari banyak sampel seluruhnya dulu, karena yang digunakan adalah sebuah dadu dan jumlah mata dadu adalah 6, maka NS-nya adalah 6 dan NA-nya adalah jumlah mata dadu genap. Jumlah mata dadu genap adalah ada 3, yaitu 2, 4, dan 6. Jadi peluangnya adalah 3/6 atau diperkecil jadi 1/2. Lalu rumus untuk mencari Q adalah 1 dikurangi P. 1 karena tadi sudah dicari P-nya adalah setengah, jadi 1 dikurangi setengah. Hasilnya. Lalu kita masukkan ke rumus tadi, yaitu N kombinasi X dikali P pangkat X dikali Q pangkat N dikurangi X sama dengan 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 4 faktorial dikali 4 faktorial dikali setengah pangkat 4 karena X-nya adalah 4 dikali setengah pangkat 5 dikurangi 4 sama dengan 5 dikali 4 faktorial. Kenapa 4 faktorial? Karena supaya bisa dicoret dengan yang bawah. 5 dikurangi 4 faktorial adalah 1 faktorial dikali 1/16. 2 pangkat 4 adalah 16 dikali 1. Hasilnya adalah 5/16 atau peluangnya adalah 0,31.